Di sebuah desa yang bernama Desa Sanur, terdapat satu sumur tua yang sangat melegenda bagi masyarakat sekitarnya. Di setiap malam Jumat, sumur itu selalu mengeluarkan bunyi lonceng yang membuat setiap orang yang mendengarnya merinding, berdiri bulu kuduknya, sehingga mereka tidak berani untuk sekedar keluar rumah dan memastikan bunyi lonceng tersebut. Hal itu berkaitan erat dengan sebuah kisah yang menjadi buah bibir di masyarakat hingga saat ini. Sebuah kisah tentang seorang remaja yang nekat bunuh diri dengan cara terjun ke dalam sumur. Sarni, 18 tahun. Kala itu dia sedang jatuh cinta kepada seorang pemuda bernama Sarno. Sarni dan Sarno menjalin hubungan cinta yang bisa dikatakan tidak direstui oleh kedua orang tuanya. Sarni adalah anak dari juragan petai yang ada di desa Sanur, sedangkan si Sarno adalah buruh pemanjat petai milik ayahnya Sarni. Hubungan mereka terjalin karena mereka sering bertemu, sebab Sarno sering datang ke rumah Sarni untuk pekerjaannya. Akhirnya mereka pun jatuh cinta. Mereka menjalin asmara dengan cara sembunyi-sembunyi, hingga akhirnya mereka melakukan hubungan yang di luar batas. Akhirnya Sarni pun mengandung, dan orang tua Sarni pun mengetahui perihal itu. Orang tua Sarni sangat marah besar dan mengutuk kelakuan Sarni dan Sarno, hingga akhirnya Sarni pun diusir oleh orang tuanya untuk pergi dari rumahnya. Malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Sarno pun pergi minggat dari desanya, meninggalkan Sarni seorang diri. Sarni yang kala itu sedang kalut dengan pikiran yang kacau dan hati yang hancur lebur, akhirnya memutuskan untuk melakukan bunuh diri dengan membawa sebuah lonceng kecil yang ia bawa masuk ke dalam sumur. Banyak orang yang melihat kejadian itu dan berupaya untuk mencegah Sarni. Namun apa daya, Sarni sudah terlanjur melompat ke dalam sumur. Namun anehnya, mayat Sarni hilang, tidak ditemukan. Hanya ada loncengnya yang tersangkut di akar-akar di dalam sumur tua itu. Hingga saat ini mayat Sarni belum juga ditemukan oleh warga sekitar. Namun setelah kejadian itu, setiap hari geblak dari kematian Sarni selalu terdengar bunyi lonceng yang berasal dari dalam sumur. Terkadang bayangan Sarni pun hadir, sedang duduk termenung di atas sumur. Banyak sudah masyarakat sekitar yang melihat sosok Sarni sedang duduk di atas sumur dengan wajah pucat, dengan rambut panjang
dan baju yang lusuh seperti yang dikenakan Sarni saat ia meninggal dunia. Bahkan ada beberapa penduduk yang didatangi Sarni dengan cara membunyikan lonceng di depan rumah mereka. Namun ketika mereka membuka pintu, tidak ada seorang pun yang mereka temui. Namun ketika mereka menutup pintu, lonceng itu pun berbunyi kembali.